Yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah di nomor 626, kata Nabi SAW, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfad din, falyattaqillaha fi ma baqi." Ya, jika seorang hamba telah menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Separuh agama. Ya. Oleh karena itu, ia tinggal bertakwa kepada Allah, menjaga separuh yang tersisa saja. Loh, kok bisa menikah menjadi separuh agama? Karena memang mayoritas perusak kehidupan seseorang itu interaksi biologis dengan lawan jenis. Ya. Ini yang paling banyak merusak, terjerumus pada perzinahan. Dan agama datang mengajarkan untuk menikah, supaya pelampiasannya benar. Bangun rumah tangga itu, gitu. Jadi ini luar biasa. Berarti Anda sudah bisa menyempurnakan ya agama Anda. Setengahnya loh, ya. Ini bukan main-main ini. Berarti memang agama yang merupakan kendaraan kita untuk patuh kepada Allah, ujungnya surga, itu kita dapatkan setengahnya, sudah langsung ada setengahnya. Kalau 100% berarti 50%-nya di rumah tangga. Sisanya di luar rumah. Berarti kalau Anda tidak menikah, Anda harus mengejar semua 100% di luar rumah. Itu repot. Setengahnya sudah Anda aman di dalam rumah. Tinggal berbuat baik, interaksi yang baik antara suami istri, anak sama orang tua sama anak, selesai. Tambah lagi dengan kerabat, kalau mau dilebarkan di sekitar kita dari rumah tangga itu, maka secara otomatis sudah sangat cukup untuk mendapatkan pahala dan masuk ke dalam surga. Gitu. Kemudian yang ketiga, sebab masuk ke dalam surga sendiri. Kenapa? Karena selamat dari yang haram. Beranjak daripada sabda Nabi SAW riwayat Tirmidzi 24 nomor 2411, Al-Hakim jilid 4 nomornya atau halamannya 357, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 1782. Ya. Itu berbunyi kata Nabi SAW, "Man waqahu Allahu syarra tsnaini walijal jannah." Barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari dua keburukan, ya, atau dari keburukan dua perkara, niscaya dia pasti masuk surga. Ma baina lihyai wa ma baina rijlai. Apa yang berada di antara dua pipinya, lisannya. Dia kontrol, dia tidak berbicara kecuali yang Allah ridhoi saja. Zikir, doa, baca Quran, ilmu, nasihat ya kepada orang gitu kan. Maka dan juga yang berada di antara dua pahanya, kemaluannya, maka pasti dia masuk surga. Nah, di sini menjaga kemaluan bagaimana menikah, membangun rumah tangga, nggak bisa, nggak. Dan ini jelas sekali. Poin keempat yang menjadikan rumah tangga penyebab yang mengantar kita ke surga, yaitu adanya perkenalan dan perluasan hubungan. Karena makin banyak kita interaksi dengan orang, maka makin banyak kesempatan kita untuk menasihatin mereka atau mendukung perbuatan ma'rufnya atau kebaikannya. Dan kalau ada salah kita luruskan atau nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Hujurat surah nomor 49 ayat 13 dalam poin ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-Hujurat surah nomor 49 ayat 13, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir." Yang artinya, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal dengan cara pernikahan di sini ya. Salah satunya dengan pernikahan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah atau orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, yang paling patuh kepada Allah dalam interaksi bermasyarakat itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya. Jadi Anda juga perlu tahu ya, pada saat Anda berumah tangga, teman-teman sekalian, kita bukan hanya sama pasangan kita. Ya, ada sebagian orang pada saat berumah tangga, dia menjadi suami atau menjadi istri, dia merasa eksklusif. Dia nggak mau interaksi dengan keluarga pasangannya, gitu kan. Dia nggak mau tahu tentang masalah mertuanya, masalah iparnya. Kecuali memang ada masalah pelanggaran agama yang terjadi dari mereka, gitu. Tapi kalau tidak, Anda harus tahu, tidak mungkin Anda hapus status orang tua pasangan Anda dari pasangan Anda.
Walaupun mertuanya cerewet misalnya, mertuanya melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik, itu tetap orang tua pasangannya. Nggak mungkin bisa dihapus. Itu resiko Anda menikah sama anaknya gitu kan. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian adalah kita bisa mendapatkan ketentraman jiwa. Tentram nanti hanya dalam beribadah gitu. Tentram dalam melakukan ibadah ya. Karena kebutuhan dasar biologi sudah terpenuhi. Yang tadi dikatakan melengkapi setengah agama ya. Dan bisa memastikan masuk ke dalam surga karena interaksi biologis yang halal, otomatis kita akan tinggalkan insya Allah perbuatan yang haram. Ya. Dan juga Allah berikan kita di situ ketentraman jiwa ini, selain masalah pelampiasan biologis, kita juga kalau tentram di rumah, penataan rumah istri bersih, rapi, wangi, suami juga pada saat mau sholat nyaman ya, dia pun kalau mau sholat nyaman, suami coba memberikan tempat tinggal yang terbaik buat istrinya, pakaian yang terbaik, mukena yang terbaik, maka tentram kan dalam beribadah ya. Allah menggambarkan itu dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30, 21 tadi sudah kita bacakan, tapi saya ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah dia menciptakan dari jiwamu sendiri pasanganmu. Jadi kita nggak boleh menikah sama jin, melampiaskan sama hewan, naudzubillah, seperti sebagian orang-orang non muslim yang melampiaskan biologisnya pada hewan-hewan, ini nggak boleh gitu kan. Agar kamu merasa tentram padanya. Ada ketentraman jiwa. Suami pulang kerja capek, kemudian istrinya sudah sambut, ya, udah disiapin handuk, sudah disiapin kebutuhan mandi, bersihkan badan di kamar mandi, ya, udah disiapin mungkin air putih atau teh hangat, sambutan yang baik. Bahkan masya Allah ada sebagian ikhwah yang Allah karunia mereka istri yang luar biasa, suaminya pulang begitu datang udah dibukain kaos kakinya, dibantu, ya. Dia karena ingin mengejar surga, suami juga membiarkan, bukan karena menghina istrinya, tapi karena memberikan kesempatan. Lalu kemudian direndam kaki di air hangat dulu, ya. Setelah itu kemudian baru ditawarkan mau makan atau tidak, dipandu, mungkin cuci tangan atau apa, ya, ditemanin. Kemudian mungkin ditawarin kalau mau makan dulu makan, kalau mau langsung bersih-bersih bisa, ya. Kemudian setelah itu keluar dari kamar mandi, ya, dia sudah temukan ranjang yang bersih, kamar yang wangi, istrinya yang sudah dandan siap kalau mau interaksi biologis. Bagaimana orang tidak rasakan ketentraman ini teman-teman sekalian? Ya? Seorang istri pun dia merasa kejenuhan dia dari pagi nunggu suaminya pergi kerja. Begitu menjelang pulang dia merasa ada pangeran yang dia tunggu. Maka dia dandan dengan bersih, dengan rapi. Dan itu bagian daripada hal yang dibolehkan. Bukan hanya sekedar dan tidak menggunakan busana pun boleh depan suami misalnya. Lalu terjadilah interaksi yang sangat indah, biologis yang halal, yang kata Nabi SAW, di kemaluan kalian ada pahala. Pada saat sebagian sahabat miskin datang mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului kami pahala. Karena apa yang kami lakukan, mereka lakukan. Mereka sholat, kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka punya kelebihan, karena mereka punya harta yang mereka infakkan, ya, kepada kami. Kami nggak punya itu. Kata Nabi SAW, Allah sudah jadikan pahala-pahala kalian banyak. Di setiap tasbih ada pahala, sedekah. Di setiap tahlil la ilallah ada sedekah. Di setiap takbir Allah Akbar ada sedekah. Di setiap tasbih subhanallah ada sedekah. Ya, amir ma'ruf ada sedekah. Nahi mungkar ada sedekah. Ya. Bahkan di kemaluan kalian ada sedekah. Maka para sahabat faham. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr. Apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya mendapatkan kenikmatan biologis? Ada ketentraman jiwa. Juga dapat pahala. Kata Nabi SAW, ara'aitum lawadatumu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan pada yang haram berzina, kalian dapat dosa? Kadzalika fil halal. Begitu juga dengan pada yang halal. Ada ketentraman jiwa. Nah, dengan tentramnya ini, kemaluan terpenuhi kebutuhannya, perut terpenuhi kebutuhannya, pandangan mata, hidung semua terpenuhi dengan indah, dengan wangi. Bagaimana bisa nggak tentram, teman-teman? Dan ini tidak ada kecuali dalam rumah tangga. Ya. Kalau orang berzina segala macam nggak bisa. Dia sama naudzubillah pelacur-pelacur itu paling cuma sejam 2 jam selesai. Ya. Dan mereka akan bekerja cari lagi laki-laki lain supaya mereka bisa mendapatkan kehidupan. Beda dengan istri yang hanya fokus kepada Anda satu. Karena tidak ada poliandri dalam Islam. Kalau Anda sudah menikah dengan wanita ini, maka wanita ini hanya bisa memiliki satu Anda suami, nggak boleh yang lain. Tidak ada poliandri dalam Islam. Maka ketentraman jiwa ada. Allah mengatakan litaskunu ilaiha, agar kalian tentram kepadanya. Kenapa di sini dikatakan litaskunu ilaiha?
kepada perempuan. Karena memang perempuan menenteramkan jiwa. Ya. Perempuan-perempuan yang tidak bertakwa sama Allah saja yang buat tidak ketentraman gitu kan. Dan menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Allah yang membuat muncul itu. Rasa rindu, kangen, telepon-teleponan, kirim foto antara suami istri tentunya. Dan seterusnya ini bisa. Yang keenam, keturunan yang saleh. Ini juga menjadi penyebab masuk ke dalam surga. Ya. Karena anak-anak yang saleh yang mendoakan kita kebaikan. Bahkan semua perbuatan baik anak, walaupun orang tuanya tidak mengajarkan, misal ayah ibunya orang yang jauh dari agama, tapi mereka sekolahkan anaknya di sekolah Islam, sehingga anaknya jadi patuh kepada Allah. Sholat, puasa, tutup aurat, cari pendapatan halal dan segala macam. Orang tuanya panen. Karena kata Nabi SAW, semua yang kalian lakukan akan ada, jadi sumber pahala bagi kalian. Dan termasuk anak kalian adalah hasil kalian. Apalagi kalau orang tuanya sangat peduli. Memang memperhatikan setiap suapan makan dan setiap tegukan air yang masuk dalam tubuh anaknya harus yang halal. Maka semua itu akan dipanen pahala oleh orang tua. Sampai kepada pakaiannya, pendidikannya, transportasi, semuanya orang tuanya yang biayai, maka dia akan panen pahala. Sampai dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, nanti akan ada orang hari kiamat datang, diberikan pahala sangat banyak, bergunung-gunung sampai bisa mengangkat dia di derajat tinggi di surga. Maka dia bingung, dia mengatakan kepada para malaikat, ini dari mana ini? Saya nggak pernah rasa buat ini gitu. Maka kata para malaikat, ini istighfar anakmu untukmu. Coba bayangkan. Bagaimana bisa dapat anak yang bisa istighfar seperti ini kalau bukan dari pernikahan? Kalau dari zina nggak ada hubungannya, nggak ada penisbatan nama. Kan itu. Jadi dari rumah tangga itu. Ya. Allah berfirman tentang masalah keturunan yang baik ini, ya, yang bisa didapatkan dari rumah tangga dalam surah An-Nahl. Surah nomor 16 ayat 72 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadhah wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah menjadikan bagi kamu istri dari jenis kamu sendiri. Ya, dari manusia sama manusia. Tempat pelampiasannya. Dan menjadikan bagimu dari istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu. Dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Allah buat kita ya supaya tahu mana halal, mana haram. Sehingga kita mengejar rezeki yang baik saja. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Kenapa mereka masih mau berzina? Kenapa mereka masih mau cari pendapatan haram sementara Allah sudah siapkan wadah yang halal? Kemudian juga dalam surah Asy-Syura tentang keturunan ini, surah nomor 42 ayat 11, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yadhra'ukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang artinya, dialah pencipta langit dan bumi, Allah. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan di sini teman-teman sekalian kita bisa lihat ya bagaimana Allah SWT mengatakan ya yadhra'ukum fi. Allah kembang biakkan kalian punya keturunan dari situ. Ma'aqil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, aku mendapatkan seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Hanya saja dia mandul, gak bisa punya anak. Apakah boleh aku menikahinya? Kata Nabi SAW, jangan. Kemudian orang tersebut datang kedua kali memohon lagi agar Nabi SAW izinkan dia menikah dengan wanita yang dia sukai karena cantik dan kedudukannya, tapi mandul. Kata Nabi SAW, jangan. Ketiga kali orang itu datang lagi, Nabi SAW mengatakan jangan. Kemudian beliau bersabda, nikahilah atau nikahlah dengan wanita yang mempunyai sifat belas kasih. Penyayang, suaranya lembut. Bukan perempuan yang suka teriak-teriak. Yang penuh kasih sayang, suka merangkul suaminya, suka mengalah, suka memaafkan. Dan subur, keturunan. Karena aku akan berbangga dengan jumlah umatku atau jumlah kalian kepada umat-umat lain. Diriwayatkan Abu Daud nomor 2050 dan anak saya 3227. Yang ketujuh teman-teman sekalian, pernikahan dan rumah tangga itu akan menjadi sumber rezeki sendiri. Karena setiap orang
Ada rezekinya, suami ada rezeki, laki-laki ada rezeki, istri ada perempuan ada rezekinya. Begitu digabung, ini kan juga jadi lebih banyak. Maksudnya penggabungannya. Yang tadinya masing-masing sekarang dengan berumah tangga, digabungkan. Dan Nabi SAW menjamin itu. Akan diberikan kemampuan, kekayaan, dipenuhi kebutuhan bagi orang yang menikah. Tapi ingat syaratnya, yang awal tadi kita sebutkan, karena Allah dan Rasulnya. Perhatikan sabda Nabi SAW dalam hadits riwayat Tirmidzi nomor 1352, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah 1512 dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Al-Mishkah nomor 3089. Kata Nabi SAW, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi a'unuhum." Ada 3 golongan pasti Allah bantu mereka. Pasti Allah penuhi kebutuhannya. Al-mukatibul ladzi yuridul ada. Mukatib ini yang mau yang mau supaya menebus dirinya, ya. Jadi kalau zaman dulu ada masa perbudakan, kalau ada seorang budak dimiliki oleh seseorang dalam Islam ini, ya, kita bicara Islam. Kalau hukum lain mungkin mereka punya hukum berbeda. Tapi kalau budak itu dia mau bebasin diri, dia mengatakan pada majikannya, saya mau bebasin dari keterbudakan. Apa syaratnya? Majikannya bilang, kau harus bayar 10 juta. Dia bilang, baik saya bayar tapi dengan cara saya cicil ya, 1 juta sebulan. Majikannya mengatakan iya, maka 10 bulan dia akan bebas, gitu kan. Ini namanya mukatib. Kalau ada orang mau bebaskan dirinya dari keterbudakan, Allah pasti tolong dia untuk bisa bebas. Karena memang asalnya manusia bukan perbudakan. Tapi zaman dulu tuh biasanya kalau orang lagi jalan, tidak kayak sekarang. Sekarang kan sudah aman ya. Ada media segala macam sorotin. Ada orang mau buat kriminal, menahan mobil orang kah, membajak pesawat kah, atau apa saja, atau kereta api. Pasti ketahuan gitu, ya. Dan akan disoroti dunia. Ada banyak pihak keamanan akan berhentikan itu. Tapi zaman dulu tidak. Anda keluar pakai kuda sama unta di tengah jalan, dia bisa dirampok orang. Dan pada saat dirampok, langsung dibawa ke pasar budak, dijual. Coba bayangin. Ya. Dulu terjadi seperti itu. Nah di sini kalau ada orang yang jadi budak, dia mau bebas sendirinya, Allah pastikan tolong. Yang kedua, وَالنَّاكِهُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ. Orang yang menikah, membangun rumah tangga karena ingin menjaga kesucian dirinya. Dia nggak mau berzina, dia mau nikah. Pasti Allah tolong, Allah kasih ke rezeki. Jadi sumber rezeki rumah tangga itu. Dan yang ketiga, wal mujahid fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Ya. Kemudian yang kedelapan, penyelamat dari yang haram. Menikah itu. Karena kan yang memasukkan dalam surga kita jauh yang haram. Karena kalau kita buat haram, kita masuk ke dalam neraka. Pernah terjadi satu hari dalam hadis riwayat Muslim nomor 1403, baginda Nabi SAW lewat dan beliau tertarik melihat seorang wanita. Ini bukan satu kesalahan ya, tapi ini fitrah yang terjadi pada saat itu. Allah ingin mengeluarkan sebuah hukum. Tiba-tiba kata para sahabat Nabi SAW langsung menuju ke rumah salah satu istrinya. Sehingga saya Zainab waktu itu radhiyallahu anha. Lalu Nabi SAW melampiaskan biologis, lalu kemudian beliau keluar. Lalu beliau berkata kepada para sahabat yang menunggu beliau di depan rumah, "Idza nadhara ahadukum ila mahasinil mar'ah falyati ahla fa innama ma'aha ma ma'aha." Kalau seseorang yang kalian melihat kecantikan seorang wanita, lalu dia tertarik gitu, maka hendaklah ia segera menggauli istrinya. Mendatangi istrinya atau menggauli. Sebab apa yang dimiliki oleh orang itu sama yang dimiliki oleh istrinya. Maksudnya ujungnya kemaluannya sama. Berarti orang kalau sudah punya istri, sebesar apapun syahwat yang sedang mengganggu dia, dia tinggal lampiaskan, selesai, tertutup pintu haram itu. Dan itu satu hal yang luar biasa. Ya, satu hal yang luar biasa. Oleh karena itu banyak sekali motivasi para ulama tentang masalah pernikahan ini. Membangun rumah tangga ini. Agar memang ujungnya bisa meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, seandainya aku ini tahu bahwa ajalku tinggal 10 hari lagi. 10 hari lagi aku akan mati nih. Ya. Niscaya aku ingin pada malam-malam yang tersisa tersebut, aku ditemani oleh seorang istri yang tidak berpisah dariku. Karena bisa berkasih sayang, bisa meraih pahala dari situ. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah jilid 4 halaman 128, Abdul Razak nomor 10.382, atau tepatnya di jilid 4 halaman 170. Begitu juga Imam Ahmad ditanya oleh seorang laki-laki mengatakan, apakah seseorang diberi pahala bila mendatangi istrinya sedangkan dia sedang tidak bersyahwat? Dia lagi malas, tapi istrinya sudah dandan segala macam. Ya. Apakah tetap bisa ada pahalanya? Atau istri juga sedang tidak bicara apa-apa,
Tapi boleh nggak kira-kira orang lakukan itu tanpa ada syahwat pun? Apa kata Imam Ahmad? Iya. Demi Allah. Imam Ahmad bersumpah. Dia mengatakan karena ia bisa niat menginginkan anak. Itu juga pahala sendiri. Atau ia bisa mengatakan ini adalah wanita muda, mengapa aku tidak memberinya pahala? Dia tidak butuh, istrinya mungkin butuh. Dia tidak butuh, mungkin suaminya butuh. Ya. Ada pahala. Ini statement para ulama luar biasa. Maisarah berkata, seorang tabi'in, bercerita tentang Taus. Taus ini namanya Zakwan. Taus ini burung merak ya. Karena tampannya orang ini Zakwan, rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Sampai kalau dia pakai baju bersih, dia selalu wangi, penampilannya rapi, berilmu, saking kaya, berkumpul banyak hal pada dia, maka dipanggil Taus. Maisarah berkata, Taus berkata kepadaku, ya, Maisarah muridnya Taus, gitu kan. Taus berkata kepadaku, engkau benar-benar harus menikah. Atau aku akan mengatakan kepadamu seperti yang dikatakan Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Zawaid. Nah, Abu Zawaid ini seorang tabi'in juga yang belum menikah. Lalu Umar tahu. Umar pernah menegurnya. Umar mengatakan kepada Abu Zawaid, tidak ada yang menghalangimu untuk menikah kecuali kelemahan atau banyak dosa. Jadi orang yang sengaja menunda pernikahan itu gak mau bangun rumah tangga justru karena ada dosanya, dia harus beristighfar kepada Allah, gitu kan? Atau kelemahan imannya. Diriwayatkan oleh Abdul Razak nomor 10.384 dan juga ini dinukil dari kitab Syiar Alam Nubala ya, di jilid 5 halaman 47 sampai 48. Wahab ibn Munabbi berkata rahimahullah, bujangan itu seperti pohon di tanah gersang yang diombang-ambingkan angin. Demikian dan demikian. Diriwayatkan oleh Abdul Razak nomor 10.386. Ya. Banyak sekali hubungannya antara rumah tangga itu dengan menuju ke surga. Tinggal teman-teman kita simpulkan kurang lebih gambarannya. Seorang suami pada saat dia jadi suami dan dia menikah, sangat terbuka pintu menuju ke surga. Dia cukup berbuat baik sama istrinya. Ya, sebagaimana tadi hadis Muslim sudah kita sebutkan, Nabi SAW mengatakan dinar yang kau keluarkan untuk jihad, dinar yang kau keluarkan untuk pembebasan budak, dinar yang kau berikan kepada fakir miskin, dinar yang kau berikan kepada istri dan anakmu, keluargamu, jauh lebih besar pahalanya. Dan waktu seorang sahabat yang lain dalam riwayat Muslim juga berkata, ya Rasulullah, saya punya 1 dirham. Siapa yang 1 dinar? Siapa yang saya kasih ini? Kata Nabi SAW, sedekah buat dirimu dulu, kebutuhan dasarmu. Kalau saya masih punya Rasulullah, anakmu, anak. Kalau saya masih punya Rasulullah, istrimu, coba bayangkan. Berarti kan sumbernya itu disuruh ke situ. Kalau masih ada, berikan kepada pembantumu. Kalau masih ada Rasulullah, kau lebih tahu setelah itu. Seorang suami bisa mengejar itu. Istrinya benar, dia tinggal dukung. Istrinya salah, dia tinggal ingatkan. Kan gitu. Apalagi kalau sudah punya anak-anak, sumber pahalanya luar biasa. Gitu. Dan anak-anak adalah amal jariah buat kita. Apapun yang kita ajarkan, dan dia lakukan dari satu doa, satu ayat Al-Quran, tata cara sholat, bertutup aurat misalnya, kebaikan-kebaikan jujur, amanah dan seterusnya, maka itu semua berpahala. Sumber bagi orang tua. Itu juga dengan seorang istri. Bayangkan sabda Nabi SAW ini luar biasa sekali ya. Saya melihat ini hadis harus betul-betul dijadikan tolok ukur dan pegangan oleh setiap wanita gitu ya. Kata Nabi SAW, perempuan manapun ya, yang menjaga 5 waktu sholatnya, kemudian ya, berpuasa Ramadannya, nggak disebutin sholat sunnah, nggak disebutin puasa sunnahnya, yang wajib aja 5 waktu sholat, 5 wajib ya, 5 waktu sholat wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, puasa Ramadan setahun sekali, dan mentaati suami, setia pada suaminya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan suaminya. Kecuali pada saat meninggal, dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Coba, siapa yang bisa mengatakan rumah tangga bukan meraih, tujuan untuk meraih surga? Setelah hadis seperti ini. Melayani suami, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haknya Allah, ya. Kemudian layani suami dengan baik. Minumannya, makanannya, biologisnya, penataan rumah, jaga anak-anak. Udah mati masuk surga. Dari 8 pintu surga dia boleh pilih, bayangkan ya. Artinya dia boleh pilih derajat tertinggi di surga. Itu kan satu hal yang luar biasa itu. Ya. Harusnya semua itu memikirkan masalah ini. Begitu juga hadis-hadis yang lain, ya, seperti hadis Nabi alaihi salatu wassalam
Dalam riwayat Tirmidzi ya, tidak ada seorang istri yang meninggal dunia lalu suaminya ridho. Ridho itu kayak merasa kehilangan karena selama hidup luar biasa pelayanannya gitu ya. Bukan hanya sekedar pada saat lagi suka dia suka suaminya, enggak. Tapi memang di saat duka pun dia selalu hadir bersama suaminya. Lagi sakit, lagi stroke, dia langsung bisa melayani suaminya ya. Maka suaminya ridho, merasa kehilangan, kecuali pasti dia masuk surga. Kecuali pasti dia masuk surga. Oleh karena itu datang juga peringatan Nabi SAW kepada setiap wanita, harus hati-hati. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan neraka paling banyak penghuninya kaum wanita. Karena mereka kufur. Lalu ditanya oleh beberapa sahabat, ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi SAW, tidak. Karena mereka memungkiri pemberian dan kebaikan suami. Sampai bila seseorang berbuat baik padanya seabad, ya. Lalu ia melihat satu kesalahan, maka istri itu akan berkata, aku belum pernah melihat kebaikan darimu selamanya. Atau tidak pernah melihat kebaikan satupun darimu. Hadis riwayat Bukhari nomor 29 dan Muslim 907. Jadi satu sisi kita disuruh mengejar surga dari pasangan, sisi yang lain juga kita ya berhati-hati karena jangan sampai kita bengkalikan kewajiban kita sehingga akhirnya bisa menjadi penyebab justru masuk ke dalam api neraka. Allahu a'lam.